Pernah gak sih lo merasa semangat banget untuk ngerjain sesuatu? Terus tiba-tiba rasa itu hilang. Lo mungkin semangat setelah nonton video motivasi atau setelah dengar kata-kata penyemangat dari orang lain. Tapi gak lama kemudian semua hilang. Nah, ini nih yang sering terjadi di generasi kita, generasi Z. Banyak dari kita yang terlalu bergantung pada motivasi eksternal, kayak video motivasi atau dorongan dari orang lain. Padahal sebenarnya ada satu jenis motivasi yang jauh lebih kuat yang bisa bikin kita bertahan lebih lama, yakni motivasi internal. Jadi, hari ini kita akan bahas kenapa motivasi dari dalam diri itu lebih powerful dan bagaimana lo bisa menggunakannya supaya tetap produktif meskipun keadaannya nggak selalu mendukung. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan motivasi internal. Motivasi internal atau disebut juga motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri lo sendiri. Lo melakukan sesuatu karena aktivitas itu memberikan kepuasan atau nilai positif bagi diri lo. Artinya, lo termotivasi bukan karena pengaruh dari luar, tetapi karena lo merasa puas dan bahagia melakukannya. Contoh sederhananya, lo suka berolahraga bukan karena dipaksa orang lain atau untuk dapat pujian, tapi karena lo merasa lebih sehat dan bugar setelah berolahraga. Atau contoh lain, lo belajar suatu hal baru bukan karena orang tua atau guru yang nyuruh, tapi karena lo menikmati proses belajar itu. Kenapa motivasi internal ini lebih penting? Karena motivasi eksternal itu sifatnya sementara. Lo mungkin semangat banget setelah dengerin video motivasi dari Elon Musk, tapi begitu tantangan datang, motivasi itu hilang. Nah, motivasi internal bakal tetap ada meskipun situasi nggak mendukung. Motivasi eksternal itu berasal dari hal-hal di luar diri kita. Misalnya, nonton video motivasi yang bikin lo semangat atau dapat pujian dari orang lain. Masalahnya, motivasi eksternal cepat hilang. Misalnya lo nonton video motivasi tentang suksesnya orang-orang kaya atau atlet terkenal, dan itu bikin lo semangat. Tapi semangat itu nggak bertahan lama. Lo mungkin merasa kesulitan untuk konsisten berusaha, apalagi ketika tantangan datang. Contohnya, pernah nggak lo nonton video tentang orang sukses yang punya uang miliaran? Itu jadi semangat buat kerja keras kan? Tapi begitu kerja keras itu nggak langsung kelihatan hasilnya, lo jadi gampang kehilangan semangat. Kenapa? Karena dorongan eksternal itu nggak kuat untuk bikin lo terus maju ketika hasilnya lama. Berbeda dengan motivasi internal, motivasi ini datang dari dalam diri lo sendiri. Dan yang lebih penting, motivasi ini bisa bertahan lebih lama karena lo bukan bekerja buat hasil yang instan, tapi buat kepuasan pribadi lo. Sekarang lo pasti nanya, kenapa sih motivasi internal itu bisa lebih kuat daripada motivasi eksternal? Jawabannya adalah karena motivasi internal berhubungan dengan emosi dan kepuasan pribadi. Ketika lo merasa puas dengan apa yang lo lakukan, otak lo menghasilkan dopamin yang bikin lo merasa bahagia dan termotivasi untuk terus melakukannya. Perumpamanya, lo pasti pernah dengar tentang instant gratification, kan? Ini adalah kecenderungan otak kita untuk cari kesenangan instan. Misalnya lewat nonton TikTok. Ketika lo nggak dapat kepuasan instan itu, lo merasa kosong dan pengen terus pegang HP. Nah, motivasi internal bisa ngebantu lo melawan rasa kosong itu. Karena lo tahu bahwa yang lebih penting adalah tujuan jangka panjang, bukan sekadar kesenangan instan. Selain itu, motivasi internal juga bikin lo lebih tahan banting. Lo nggak tergantung sama orang lain buat terus bersemangat. Ketika lo ngerasa capek atau kesulitan,
motivasi internal tetap ada untuk mendorong lo ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal supaya lo bisa tetap konsisten dan produktif? Berikut langkah-langkah yang bisa dicoba. Langkah pertama, tentukan tujuan besar lo. Penting banget untuk tahu apa yang lo inginkan dalam hidup. Gak harus langsung besar, tapi yang penting lo punya tujuan yang jelas. Tujuan besar ini akan jadi arah lo supaya lo tahu kemana harus melangkah. Contohnya lo mau jadi YouTuber terkenal, lo mau jadi seorang atlet berprestasi, lo mau jadi pengusaha sukses yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Tujuan besar ini gak selalu harus besar. Yang penting lo merasa terinspirasi dan termotivasi mencapainya. Setelah itu langkah kedua, pecah tujuan besar menjadi tujuan kecil. Kadang tujuan besar bikin lo merasa overwhelmed. Nah, untuk mengatasinya, pecah tujuan besar itu jadi tujuan kecil yang lebih mudah dicapai. Ini akan membantu lo merasa lebih fokus dan gak bingung mau mulai dari mana. Contohnya, kalau tujuan lo jadi YouTuber dengan 30 juta subscriber, mulailah dengan merekam wajah lo atau bikin video konten yang simple. Kalau lo malu tampil di depan kamera, coba buat konten tanpa wajah atau no face content seperti video edit atau sinematografi. Tapi kalau lo nggak punya laptop, manfaatkan HP lo untuk bikin video simple yang nggak butuh banyak RAM. Langkah ketiga, fokus pada proses. Penting untuk menikmati prosesnya. Jangan cuma fokus pada hasil akhir. Ketika lo nikmatin prosesnya, lo akan lebih termotivasi untuk terus bergerak maju, bahkan ketika tantangan datang. Contohnya, misalnya lo sedang belajar editing video dan lo merasa kesulitan. Jangan lihat itu sebagai halangan. Anggap itu bagian dari perjalanan lo untuk belajar. Kepuasan datang bukan hanya saat lo berhasil, tapi juga saat lo menikmati proses belajar itu. Langkah 4, konsisten dan disiplin. Banyak orang merasa disiplin itu berat. Tapi kalau lo udah menemukan passion lo akan otomatis disiplin dan konsisten. Namun, kalau lo perlu bantuan, lo bisa buat jadwal supaya lebih terstruktur. Ingat, yang gampang jangan dibuat susah ya. 5. Contoh nyatanya yakni perjalanan gua. Gua awalnya gak suka editing. Tetapi ada satu momen di mana gua butuh uang untuk kebutuhan pribadi. Dan saat itu ada lomba video dengan hadiah uang. Dan dengan nekat gue ikut. Gua mulai belajar editing dari nol dengan nonton tutorial YouTube. Dan memang banyak salah, stres dan bingung. Tapi gua nikmatin prosesnya. Hasilnya, gua menang lomba itu. Dan gue sadar gue bisa lebih dari ini. Dopamin yang muncul dari kepuasan itu bikin gue semangat untuk terus belajar dan berkembang. Itu sebabnya gue bisa sampai punya channel ini dan bisa berbagi cerita sama lo semua. Jadi kesimpulannya, motivasi internal jauh lebih kuat dan lebih efektif daripada motivasi eksternal. Kalau lo punya motivasi yang datang dari dalam diri, lo gak akan bergantung sama dorongan dari luar. Lo bisa tetap produktif dan maju bahkan ketika situasi gak mendukung. Tips praktisnya, yang pertama tentukan tujuan besar. Kedua, pecah tujuan jadi langkah-langkah kecil. 3, nikmati proses, jangan cuma fokus pada hasil. Keempat, konsisten dan disiplin dan lo akan berhasil. Ingat, yang gampang jangan dibuat susah. Semoga pembahasan ini bisa bantu lo menemukan kekuatan dari dalam diri lo. Kalau lo punya cerita atau masalah yang lo alami, tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini karena kita di OSC siap bantu lo kapan aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.